Halo semua, selamat datang kembali di channel GT Crown, channel yang ditunggu-tunggu para pemirsa dengan berita-berita heboh dan berita-berita terbaru. Dan untuk video kali ini saya mau memberi saran kepada teman-teman para ojol ya, yang mana kita tahu untuk saat ini ojol ini kan sangat besar kumpulannya gitu ya, sangat besar kumpulannya, ataupun kalau sekali kumpul bisa mengakibatkan sesuatu. Nah, di sini saya ingatkan, saya sarankan kepada teman-teman semua, dengan adanya tim kekompakan daripada ojol ini, jangan menjadikan kita itu gampang menjadi mempunyai emosional yang labil dan bahkan sampai anarkis gitu ya. Seperti cerita baru-baru ini yang terjadi di kota Medan ini ya. Ada sebuah mobil menabrak kendaraan ojol dari belakang, dan yang punya mobil ini sempat tidak mau beritikat baik dengan cara melarikan diri gitu ya. Kemudian para ojol-ojol lain mengejar si yang punya mobil ya, dan akhirnya tertangkap. Dan karena seperti yang saya bilang tadi, merasa ojol ini punya kumpulan yang banyak, akhirnya emosinya labil dan terjadilah anarkis oleh salah seorang ojol yang mengejar si mobil tadi. Dan yang tadinya si mobil ini posisi yang salah ataupun posisi yang disudutkan ya, karena memang dia menabrak dari belakang dan tidak ada itikat baik dengan menolong yang ditabraknya tersebut. Karena sikap dia itu yang tidak bagus, maka terlucutlah emosi driver-driver yang lain ya, sehingga salah satu dari driver ojol yang mengejar dia terbawa emosi dan spontan mengambil sesuatu dan memecahkan kaca si mobil itu, kan begitu ya. Dan akhirnya karena posisi mobil dia rusak, jadinya dia merasa di atas angin. Akhirnya dia yang memberi tuntutan kepada para driver-driver ini, ataupun yang mengadukannya ke polisi, kan begitu. Sampai di kantor polisi, bukan si korban yang kendaraannya yang ditabrak tadi lagi yang dibahas ya, akhirnya yang dibahas masalah mobilnya yang rusak ini, dan banyaklah yang menjadi korban gitu ya. Nah, salah satu driver ojol yang mungkin tertangkap tangan yang melakukan pemecahan kaca itu, akhirnya itu yang didenda sama polisi ya, dan ya sakitnya di situ. Ya kita kan tahu sebanyak apa sih duit para ojol ini. Tiba-tiba diputuskan denda sekitar 3 jutaan gitu ya, untuk menggantikan kaca mobil yang pecah tadi. Dan karena ketidakmampuan si ojol yang berlaku anarkis ini, mau tak mau ya terjadilah penggalangan dana dari beberapa ojol yang lain untuk menutupi yang menjadi poin dalam video ini yang saya maksud ya. Kita juga sebagai ojol ya harus inilah ya, harus tetaplah tertib hukum kalau menurut saya ya. Kalau ada kejadian seperti ini ya, melalui kejadian-kejadian yang kita lihat ini, kita harus mulai berbenah atau berpikir secara jernih. Jangan menganggap bahwa kita ini bisa menjadi sangat berbahaya kalau kita itu bergabung. Memang secara realita bisa ya kan, tapi kan rata-rata ya kita pun sebagai ojol ini kan orang-orang yang intelektual, yang berpendidikan. Buktinya
Jadi ojol banyak juga yang sarjana, banyak yang kerja sambil ngojol gitu. Berarti kita ini orang-orang yang punya logika dan punya pemikiran yang waras gitulah. Jadi kalau kita lihat kejadian-kejadian yang terjadi di jalanan itu, jangan kita jadi arogan dikarenakan bahwa kita itu punya tim gitu ya, punya sekumpulan kawan yang bisa membahayakan atau menakut-nakuti orang lain. Akhirnya kita sendiri juga yang rugi, teman-teman. Itu makanya saya sampaikan melalui video ini, mengajak semua teman-teman driver yang bekerja di jalanan dengan keringat, dengan debu, dengan panas matahari dan segala macamnya, yang belum tentu mendapatkan hasil yang maksimal. Pasti mental dan emosi kita itu akan sangat labil apabila kita melihat atau mendengar sesuatu yang mengganggu persaudaraan kita sebagai ojol. Jadi itu teman-teman ya, itu yang mau saya sampaikan melalui video saya ini, mengajak seluruh teman-teman ojol, kalau dalam suatu kejadian kita boleh cepat tanggap, tapi jangan sampai menjadikan kejadian itu suatu kegaduhan, suatu anarkis, supaya kita tidak tercap di masyarakat ini sebagai ojol-ojol yang berpendidikan rendah, hina, segala macam. Jadi kita harus mulai menghapuskan stigma-stigma itu daripada masyarakat, supaya derajat kita para ojol ini ya semakin terpandang lah ya, biarpun sebagian besar sih bahwa masyarakat luas sudah memandang ojol ini sebagai pekerjaan yang mulia, tapi tidak banyak juga yang merasa melecehkan gitu. Oke, terima kasih sudah menonton video JT Crown dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam satu aspal. Inilah akhir cintaku, inilah akhir kisahku. Setelah kau jauh tinggalkan aku,